menyimpan banyak misteri. Ada orang-orang yang hilang tanpa jejak, meninggalkan keluarga yang tak berhenti berharap. Tapi yang lebih aneh lagi, ada yang kembali. Bukan sebagai diri mereka yang dulu, mereka muncul dengan wajah yang sama, tapi dengan nama, kenangan, dan kehidupan yang berbeda. Apakah mereka korban trauma, manipulasi, atau sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan? Inilah 10 kasus orang hilang yang muncul lagi dengan identitas berbeda. Pertama, Nicholas Barclay, bocah yang kembali sebagai orang lain. Tahun 1994, seorang anak berusia 13 tahun bernama Nicholas Barclay hilang di Texas. 3 tahun kemudian, keluarga menerima kabar mengejutkan, Nicholas ditemukan hidup di Spanyol. Tapi ketika dia pulang, ada yang janggal. Matanya berubah warna, aksennya asing, dan perilakunya tak seperti dulu. Belakangan terungkap, Nicholas bukanlah Nicholas, ia adalah Frederick Bourdin, seorang pria Prancis berusia 23 tahun yang menyamar sebagai anak hilang. Pertanyaannya, bagaimana mungkin keluarga Nicholas bisa percaya begitu saja? Atau apakah mereka menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan? Kedua, kasus Taman Chute, lelaki tak dikenal dengan identitas hilang. Desember tahun 1948, jasad seorang pria ditemukan di pantai Somerton, Australia. Tak ada identitas, tak ada jejak sidik jari yang cocok dengan data manapun. Satu-satunya petunjuk hanyalah selembar kertas kecil bertuliskan Taman Chute, yang artinya selesai dalam bahasa Persia. Bertahun-tahun kemudian, muncul seseorang dengan wajah sangat mirip korban, tapi mengaku tak ingat apapun tentang masa lalunya. Kasus ini tetap menjadi misteri nasional Australia. Siapa dia sebenarnya? Apakah ia memang orang yang sama atau seseorang yang menggantikan identitasnya? Ketiga, anak laki-laki dari Busan, Korea Selatan. Tahun 1987, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun hilang dalam perjalanan pulang dari sekolah. 2 dekade kemudian, muncul seorang pria di Jepang yang mengaku punya mimpi aneh dan bayangan tentang kota Busan. Setelah tes DNA, hasilnya mengejutkan. Ia adalah anak yang hilang itu, tapi dia bersikeras bahwa dirinya orang Jepang dan tak mengingat apapun tentang keluarganya di Korea. Pertanyaannya, apakah ia diculik dan dihipnotis, atau benar-benar lahir kembali sebagai pribadi lain? Keempat, Tanya Had, korban palsu serangan 9/11. Ia muncul sebagai sosok penyintas tragedi 9/11 di New York, dikenal dengan nama Tanya Had. Ia bahkan menjadi aktivis, memberi ceramah, dan menginspirasi banyak orang. Namun, ketika diselidiki, ternyata Tanya tidak pernah berada di Menara Kembar. Namanya tidak tercatat di daftar korban. Ia sebenarnya adalah seorang wanita asal Spanyol bernama Alicia Estif yang menciptakan identitas baru untuk mendapatkan simpati. Kasus Tanya menunjukkan sisi kelam dari keinginan manusia. Keinginan untuk diakui, bahkan lewat kebohongan. Kelima, hilangnya Jennifer Vergeet, wanita tanpa nama di Oslo. Tahun 1995, seorang wanita ditemukan tewas di kamar hotel Oslo Plaza, Norwegia. Identitasnya terdaftar sebagai Jennifer Vergeet, tapi tidak ada data paspor, tidak ada catatan perjalanan, bahkan kunci kamarnya misterius. Pihak hotel dan polisi percaya ia check-in dengan seseorang, tapi orang itu lenyap. Beberapa teori mengatakan
Jennifer adalah agen rahasia yang gagal dalam misi, lalu seseorang mengambil identitasnya. Kasus ini menjadi simbol klasik. Seseorang bisa muncul dan hilang dari dunia dengan mudah, hanya dengan mengganti nama. Keenam, Benjamin Kyle, pria yang tak ingat siapa dirinya. Tahun 2004, seorang pria ditemukan pingsan di belakang restoran di Georgia, Amerika Serikat. Ia tak punya identitas, tak ingat namanya, hanya menyebut dirinya Benjamin Kyle. Selama bertahun-tahun, tes DNA dan sidik jari gagal menemukan kecocokan. Ia hidup tanpa masa lalu, tanpa catatan, seperti lahir kembali di tengah jalan. Hingga 2015, baru diketahui nama aslinya. Tapi ia memilih tidak mempublikasikan identitas lamanya. Mungkin karena masa lalunya lebih menakutkan dari kehilangan itu sendiri. Ketujuh, gadis Jerman yang berbicara bahasa baru. Seorang gadis Jerman berusia 17 tahun ditemukan berkeliaran di hutan pada tahun 2001. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan polisi, hanya berbicara dengan bahasa aneh yang tidak dikenal. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa ia pernah dilaporkan hilang 5 tahun sebelumnya. Tapi kini ia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda, bahkan struktur bahasanya tidak terdengar seperti bahasa dari bumi manapun. Apakah trauma bisa mengubah bahasa seseorang, atau ada hal lain yang merasuki dirinya selama ia menghilang? Kedelapan, identitas Arthur Hutchins, bocah yang menipu untuk hidup. Tahun 1928, seorang bocah 12 tahun di Illinois mengaku sebagai Bobby Dunbar, anak yang hilang 8 tahun sebelumnya. Keluarganya senang, memeluknya, dan mengklaim dia telah kembali. Tapi puluhan tahun kemudian, tes DNA menunjukkan ia bukan Bobby Dunbar. Bocah itu sebenarnya bernama Arthur Hutchins, anak jalanan yang ingin punya keluarga baru. Sebuah kebohongan kecil yang mengubah sejarah satu keluarga untuk selamanya. Kesembilan, kasus Sharon Marshall, gadis yang bukan siapa-siapa. Sharon Marshall tampak seperti gadis Amerika biasa, pintar, manis, dan punya masa depan cerah. Tapi setelah kematiannya, penyelidik menemukan fakta mengerikan. Sharon bukanlah Sharon. Namanya palsu. Identitasnya dibuat oleh pria yang ternyata penculik dan pembunuhnya sendiri. Kisah Sharon Marshall adalah pengingat bahwa terkadang seseorang bisa hidup bertahan-tahan sebagai orang lain, bahkan tanpa menyadarinya. Dan terakhir, pria Rusia yang mengaku dari tahun lain. Di Rusia tahun 1991, seorang pria muncul di stasiun dengan pakaian gaya 1950-an. Ia membawa dokumen, uang, dan foto-foto yang semuanya berasal dari masa lalu. Saat diinterogasi, ia kebingungan dan mengaku baru saja berjalan keluar dari rumahnya. Ketika dicek, semua nama di dokumennya adalah orang yang sudah lama meninggal. Ia lenyap beberapa hari kemudian tanpa jejak. Apakah ia korban anomali waktu atau seseorang yang secara sadar melarikan diri dari identitas aslinya? Dunia punya cara sendiri untuk menyembunyikan rahasianya. Kadang, seseorang hilang karena diculik. Kadang, karena ingin melarikan diri dari masa lalu. Tapi di beberapa kasus, mereka kembali bukan sebagai diri mereka yang dulu. Pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar kembali atau hanya tubuhnya yang sama, sementara jiwanya sudah digantikan sesuatu yang lain? Aku Gina, dan ini Gubris TV. Jangan lupa subscribe karena masih banyak misteri lain yang belum terungkap. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.